Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Saputra, NIM 221020100044 dari Prodi Teknik Elektro Umsida. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS etika profesi, kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, yakni jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja melalui beberapa cara. Cara yang pertama yakni penyesuaian peralatan dan perabot, menggunakan kursi yang dapat diatur ketinggiannya, meja yang sesuai dengan postur tubuh, dan layar komputer pada ketinggian mata untuk mengurangi ketegangan otot dan sandwich. Yang kedua, pencahayaan yang memadai, yakni pencahayaan yang baik mencegah kelelahan mata dan meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, pengaturan ruang kerja, yakni penataan alat-alat kerja dalam jangkauan mudah sehingga mengurangi gerakan yang tidak perlu. Saya lanjut. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Contohnya yakni nyeri punggung bawah, seperti pekerja yang duduk di kursi tanpa dukungan lumbar yang memadai sering mengalami nyeri punggung bawah. Yang kedua, carpal tunnel syndrome, pekerja yang mengetik dalam posisi yang tidak ergonomis. Terus yang ketiga, kelemahan mata, yakni pekerja yang bekerja dengan pencahayaan yang buruk atau layar komputer yang tidak sejajar dengan mata dapat mengalami kelelahan mata. Terus yang nomor 3, yakni jelaskan apa itu aporometri dan bagaimana cara kerjanya. Aporometri yakni teknik atau metode untuk mengukur dimensi tubuh manusia dengan tujuan memahami variasi ukuran tubuh untuk berbagai aplikasi ergonomi. Cara kerjanya yakni mengumpulkan data antropometrik seperti tinggi badan, panjang lengan, panjang kaki dan sebagainya. Terus cara kerja yang kedua yakni untuk membantu dalam desain produk atau lingkungan kerja yang sesuai dengan proporsi tubuh manusia. Soal yang keempat yakni berikan contoh aplikasi aporometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Aporometri dalam berbagai bidang. Aplikasinya yakni saya contohkan ada 3. Merancang kursi, meja, dan workstation yang sesuai dengan dimensi tubuh pekerja untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Terus industri otomotif, yakni merancang kursi mobil, dashboard, dan kontrol kendaraan yang sesuai dengan ukuran tubuh pengemudi dan penumpang. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan, merancang peralatan pelindung diri APD seperti helm, sarung tangan, dan masker yang sesuai dengan ukuran tubuh pengguna. Saya lanjut nomor 5. Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aporometri? Di sini saya akan menjelaskan 3 kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yakni desain yang lebih tepat, terus peningkatan produktivitas, dan yang ketiga penghematan biaya. Kekurangannya yakni biaya pengukuran, variasi individu, perubahan dimensi. Nomor 6, jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah proses untuk mengevaluasi dampak suatu proyek atau aktivitas terhadap lingkungan sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Tujuannya AMDAL itu melindungi lingkungan, pengambilan keputusan, kepatuhan regulasi, dan peningkatan kesadaran. Soal yang nomor 7, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Tahap-tahapan dalam penyusunan AMDAL yakni penyusunan kerangka acuan atau KA, penyusunan analisis dampak ke lingkungan atau ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, rencana pemantauan lingkungan atau RPL, terus yang terakhir penilaian dokumen AMDAL.
Yang kedelapan, yakni apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL. Faktor-faktornya yakni kondisi lingkungan awal, seperti memahami kondisi lingkungan sebelum proyek dimulai, terus jenis dan skala proyek, seperti menilai jenis dan skala proyek serta potensi dampaknya. Lanjut keterlibatan pemangku kepentingan, mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam proses AMDAL. Yang terakhir yakni metode pengelolaan, yakni menentukan metode untuk mengelola dampak lingkungan. Soal yang ke-9 yakni sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Jenis-jenis APD atau alat pelindung diri yang umum digunakan di berbagai industri yakni helm untuk melindungi kepala dari benturan dan jatuhan benda. Terus ada sarung tangan melindungi tangan dari bahan kimia, panas, dan luka. Terus ada masker dan respirator melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, dan bahan kimia berbahaya. Terus kacamata pelindung, yakni melindungi mata dari percikan bahan kimia, debu, dan partikel berbahaya. Dan masih banyak lagi yang lain, saya contohkan hanya itu saja. Terus saya lanjut nomor yang ke-10. Soal yang ke-10, bagaimana cara mengukur kualitas standar APD? Cara mengukur standar kualitas APD yakni dengan sertifikasi dan pengujian, seperti memastikan APD telah diuji dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang sesuai standar nasional atau internasional. Terus uji ketahanan, seperti menguji ketahanan terhadap bahan kimia, benturan, panas, atau kondisi spesifik lain yang relevan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya Alif Saputra. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.